Sebelumnya bahwasannya setiap yang hidup, ya, setiap manusia hidup itu pasti akan mendapatkan cobaan. Ya, coba ikuti dulu semuanya. Semua yang hidup pasti mendapat cobaan. Ulang lagi, 1, 2, 3. Semua yang hidup pasti mendapat cobaan. Yang penting sabar. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Semua yang hidup pasti mendapat cobaan. Yang penting sabar. Nah, jadi tidak ada orang hidup yang tidak ada cobaan. Ya. Jadi tidak ada orang yang hidup tidak ada cobaan. Ulang lagi. Semua, 1, 2, 3. Semua yang hidup pasti ada cobaan. Yang penting sabar. Ya. Ayatnya apa? Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang, 1, 2, 3. Dari ayat tadi, ya, dari ayat tadi disebutkan cobaan yang datang dari Allah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Ketakutan. Cobaan dari Allah ada berapa? 5. Yang pertama apa? Rasa takut. Yang kedua, kelaparan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kekurangan harta. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kematian. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kematian. Yang kelima, kekurangan buah atau gagal panen. Ada berapa macam cobaan? 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua, 1, 2, 3. Semua yang hidup yang penting sabar. Anak-anak sekalian, semua yang hidup pasti mendapatkan cobaan. Nah, cobaan itu untuk apa Allah berikan kepada kita? Wabasyiris sabirin. Untuk memuliakan kita. Kata Allah, siapa yang di dalam hidupnya ya mendapatkan cobaan dan dia bersabar, maka Allah akan muliakan dia. Maksud dari berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar, maksudnya adalah Allah akan ganjar surga. Nah, cobaan itu anak-anak datang kepada manusia untuk ya sebagai wasilah, sebagai alat. Allah memilih mana manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi cobaan itu dia cara Allah memilih manusia-manusia yang akan Allah taruh di surganya. Mana kalau datang cobaan, dia berdoa kepada Allah. Dia nggak mengeluh kepada manusia.
Dia mengeluhnya kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Mana manusia yang kalau datang cobaan, dia malah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dia berdoa, dia sholat dengan khusyuk, dia berzikir, dia bermunajat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Mana manusia yang kala dicoba oleh Allah, dia dekati Allah dengan sedekah. Dia ingin cobaan ini segera diangkat dengan sedekah yang dia berikan kepada orang lain. Allah memilih tuh manusia yang seperti apa, yang seperti ini nih, manusianya yang mana? Itu dipilih melalui proses yang namanya cobaan ya. Nah, ini anak-anak sekalian, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Muhammad. Ya, Muhammad ayat 31. Apa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Siapa yang udah hafal? Apa tadi? Na'lamal. Iya. Ya, surah Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Nah, jadi cobaan itu sebagai cara atau proses Allah ngelihat mana manusia yang ketika mendapatkan cobaan itu dia bermujahadah, bersungguh-sungguh dia mendekati Allah. Ya kan? Dia bersungguh-sungguh mendekati Allah, bukan bersungguh-sungguh mencurhatkan cobaannya itu. Mencurhatkan di mana? Di status, di Facebook, di IG. Emang tuh temen yang baca bisa bantu? Hanya membuka aib saja. Jadi ketika cobaan itu datang, bermujahadah kayak kita ini. Kita bersungguh-sungguh bermujahadah untuk stimulan jasa dia. Dengan cara apa? Dengan cara OPD. Lupa. Apa? Coba apa? Menurutnya yang lupa ya. Yang pertama dengan cara ibadah. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga cuci tangan. Yang keempat jaga jarak. Yang kelima tidak berkerumun. Terus olahraga dan makan sehat. Kita berikhtiar. Ini semua udah pakai masker semua, itu bentuk mujahadah kita untuk menjauhi cobaan ini. Ya, menyelesaikan cobaan ini. Terus dengan cuci tangan setelah beraktivitas. Jaga jarak, tadi disimulasikan sampai berkali-kali disimulasikan jaga jaraknya. Ya, itu bentuk mujahadah kita. Ya, terus kita mengkarantina di sini. Anak-anak bermujahadah, menahan kerinduan. Orang tua menahan kerinduan untuk tidak datang ke pondok, anak-anak untuk tidak pulang ke rumah, orang tua untuk tidak berkirim makanan, berkirim baju. Anak-anak bersabar dulu. Itu bentuk mujahadah. Allah lihat, ada nggak mujahadah untuk stimulan jasa diahnya? Ada nggak kesungguh-sungguhan untuk stimulan jasa diahnya? Oh iya, santri Bait Qur'ani mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, Allah juga akan lihat siapa yang pura-pura sakit biar dipulangkan.
ternyata modusnya Ustaz daripada kalian. Iya, yang udah pulang-pulang duluan karena modus itu. Iya. Nah, awal-awal kita belum ngerti kalau itu modus ya. Karena kita takut nih, jangan-jangan kena corona ya. Tapi sekarang sudah ketahuan, yang modus-modus kagak dipulangin lagi. Yang sakit beneran juga insya Allah bisa sembuh. Dilihat sama Allah. Siapa nih? Bermujahadah nggak si Muhammad pakai masker? Bermujahadah nggak Fadilah sama Salam jaga jarak? Bermujahadah nggak si Fadil, si Raja, prajurit, pasukan untuk pakai antiseptik, untuk cuci tangan? Bermujahadah nggak? Bermujahadah nggak untuk melakukan riyadhah ruhiyah? Bersungguh-sungguh nggak untuk meningkatkan ruhiyah kita kepada Allah? Bersungguh-sungguh nggak tahajudnya? Bersungguh-sungguh nggak zikirnya? Bersungguh-sungguh nggak berdoanya? Bersungguh-sungguh nggak bersyukurnya? Bersungguh-sungguh nggak bertaubatnya? Semua Allah pilih. Punurul sama Ustadz hanya bisa menyerukan, mengajak, menghimbau, mengajarkan. Tapi sang juri yang menentukan siapa pemenang dalam cobaan virus corona ini adalah Allah. Apa piala yang sudah Allah siapkan untuk para mujahidin, pejuang-pejuang virus corona? Apa yang Allah siapkan? Syahid. Ya enggak? Yang enggak terkena sakit, selamat, bersabar, beriman, tidak pulang kampung, pahala syahid. Terkena sakit, beriman, bersabar, ikuti aturan-aturan Allah, tidak meninggal, dapat pahala syahid. Meninggal, beriman, bersabar, ikut aturan Allah, terikat dengan fikih wabah, maka baginya syahid. Allah sedang seleksi ini. Allah sedang cari. Allah akan memberikan predikat syuhada. Kompetisi sudah dimulai di Indonesia sejak bulan apa? Sejak bulan apa? Kompetisi sudah dimulai sejak bulan Maret. Perlombaan yang bernama cobaan virus corona sudah kita ikuti. Nah, apakah kita akan dipilih Allah sebagai syuhada? Dilihat dari mujahadah kita. Dilihat juga kita bermujahadah nggak untuk menguatkan ma'akliyah, ngikuti taklim, kajian. Alhamdulillah setiap sore Ustaz ngasih kajian. Pada subuh Bu Nurul gantiin Ustaz ngasih kajian. Bersungguh-sungguh nggak? Memperhatikan nggak? Hadis-hadisnya dihafal nggak? Dipahami nggak? Diamalkan nggak? Diterapkan nggak? Bisa menguatkan akal nggak? Kekuatan akalnya bisa meningkatkan ruhiyahnya nggak? Allah lihat. Bermujahadah nggak kita? Di perlombaan yang namanya cobaan virus corona inilah Allah memilih sang mujahidin. Ya. Terus Allah milih siapa lagi? Was-sabirin. Siapa orang-orang yang sabar? Siapa orang-orang yang sabar itu? Siapa orang yang sabar dalam cobaan? Adalah orang yang terus bermujahadah,
menguatkan akliyah, meningkatkan ruhiyah, menstimulan jasadiyah. Semuanya dilakukan sesuai dengan hukum syara. Kata Allah, kata Rasul, jangan masuk ke tempat wabah, dia gak masuk ke tempat wabah. Kata Rasul, siapa yang sudah di dalam tempat wabah, jangan keluar, dia gak keluar. Ikut. Kata Rasul, untuk menolak wabah ini dengan sedekah, dia bersedekah untuk menolak wabah ini. Dia berzikir kepada Allah agar dia dijaga Allah, diingat oleh Allah. Dia melakukan istighfar dan taubat agar wabah ini segera diangkat. Siapa yang akan ditunjuk oleh Allah? Orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah perhatikan. Allah lah jurinya, Allah lah hakimnya. Allah nilai. Allah Maha melihat. Sampai Allah putuskan perbuatan kita, sikap kita ketika dalam cobaan ini baik atau buruk. Paham anak-anak? Paham semuanya? Nah, jadi ketika dalam cobaan, misalnya nih, kita lagi stabil, tiba-tiba datang cobaan, langsung ingat di kepala kita, wow, ini sebuah tantangan dalam kehidupan. Kita lagi masuk sebuah perlombaan yang jurinya, hakimnya adalah Allah. Ketika cobaan itu datang, jurinya Allah, dekati Allah. Mohon petunjuk kepada Allah wa Rasul untuk menyelesaikan cobaan ini. Cari di dalam Al-Quran bagaimana cara kita menghadapi cobaan yang kita hadapi. Cari dalam hadis. Baca banyak-banyak buku yang bisa menuntun kita ikut Al-Quran wa Sunnah ketika cobaan itu datang. Ya anak-anak. Jadi kalau ada cobaan jangan mengeluh. Karena kalau mengeluh dalam cobaan berarti minta mati. Minta apa? Minta mati. Karena yang nggak ada cobaan orang mati. Kalau selagi hidup pasti ada cobaan. Apakah setelah cobaan ini terus nggak ada cobaan lagi? Akan ada cobaan lain yang lebih besar lagi. Setelah cobaan ini, cobaan yang lebih besar, kita lulus, akan ada cobaan yang lebih besar. Ada cobaan yang lebih besar lagi, kita lulus, akan ada cobaan yang lebih besar lagi. Karena nanti berikutnya Bu Nurul akan jelaskan besarnya pahala sebesar cobaan. Jadi nanti Allah kasih misalnya pahalanya, pertama cobaannya nilainya 3, Allah kasih pahalanya 3. Nanti Allah ingin kasih lagi kita pahala yang lebih banyak, dikasih lagi cobaan level 4, maka pahalanya juga level 4. Allah nanti mau kasih lagi tuh kita peningkatan pahala. Allah kasih cobaan level 5, maka pahalanya juga level 5. Nanti Allah mau kasih lagi tuh peningkatan pahala. Allah kasih cobaan level 6, maka pahalanya level 6 dan seterusnya sampai kematian. Nah, disitulah anak-anak sekalian harus diingat betul, ya, harus pandai betul kalian 3 hal yang sudah Bu Nurul ajarkan, ya. Kuatkan akal, tingkatkan ruhiyah, stimulan jasadiyah. Itu 3 hal yang menjadi kekuatan kalian untuk menghadapi cobaan dari Allah, apapun cobaannya. Nah, itu saja dari Bu Nurul, ya.